Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji atau membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita sampai ke sifat yang ke-14. Sifat tinggi, sifat ketinggian. Penulis buku mengatakan wa qauluhu ta'ala aamintum man fis sama'. Juga firman-Nya ta'ala apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbunallahu alladzi fis sama' taqaddasa ismuk. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabb kami Allah yang di atas langit, maha suci namamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya dhaif yang ini. Namun secara makna, secara matan benar, sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Wa qala lil jariyah aina Allah? Qalat fis sama'. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Malik bin Anas wa Muslim wa ghairuhuma minal a'immah. Juga sabda beliau kepada budak wanita, di mana Allah? Jawabnya di atas langit. Beliau bersabda, bebaskan dia karena dia wanita beriman. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husain kam ilahan ta'bud? Qala sab'ah, sittatan fil ard wa wahidan fis sama'. Qala man li raghbatika wa rahbatika? Qala alladhi fis sama'. Qala fatruki sittah wa'budil ladzi fis sama'. Wa ana wa'allimuka da'watin fa aslim. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqul Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ke Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia menjawab 7, 6 di bumi dan yang 1 di langit. Beliau bertanya lagi, kepada siapa yang kamu gantungkan harapanmu dan rasa takutmu? Dia menjawab, kepada yang di atas langit. Kata beliau, tinggalkan yang 6 dan sembahlah yang di atas langit. Akan kuajari kamu 2 doa dengan syarat masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengajarinya doa, ya Allah, bimbinglah kedewasaanku dan jagalah aku dari keburukan jiwaku. Hadis riwayat Tirmidzi.
Wa fima nuqila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'. Di antara yang dinukil tentang tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam kitab-kitab terdahulu adalah mereka sujud di atas bumi dan yakin Tuhan mereka di atas langit. Kaum muslimin rahimakumullah, dalil-dalil tadi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan dan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langit. Kita wajib meyakini, mengimani, menetapkan bahwasanya Allah itu di atas langit. Tidak boleh kita mengingkarinya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh merubah maknanya kepada makna yang lain. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Tidak boleh menanyakan atau menetapkan hakikat atau kaifiyah Allah di atas itu seperti apa, bagaimana, tidak boleh. Dan juga tidak boleh kita menyerupakannya dengan sifat makhluknya. Apa perbedaan Allah fis sama' di atas langit dengan Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa? Allah bersemayam di atas arsy. Perbedaannya, kalau Allah di atas itu umum, lebih umum. Kalau bersemayam ala wartafa'a wastaqarra, menetap tinggi di atas, istawa ala itu lebih khusus. Jadi khusus lafaz istawa ala itu di atas ars gitu saja Pak ya. Lafadznya di mana-mana kalau istawa ala itu di atas ars. Nah, tapi kalau lafadznya fi atau ala itu umum, di atas langit, di atas seluruh makhluk gitu. Tapi sama-sama di atas. Dan dalil-dalil tentang Allah di atas langit ini sangat banyak dari Al-Quran dan hadis. Pembicaraannya lumayan panjang Pak. Dan setelah bersemayam di atas arsy, pembahasannya di atas langit karena memang berkaitan. Bersemayam itu lebih khusus, kalau di atas langit itu, di atas seluruh makhluk itu lebih umum, sama-sama di atas tapi lebih umum. Kenapa pembahasannya kok lebih panjang, berbeda dengan sifat tertawa atau turun dan lain sebagainya? Karena yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit itu banyak Pak. Banyak yang mengingkari kalau Allah itu ada di atas, keberadaan Allah di atas. Makanya penulis buku membawakan dalilnya itu banyak sekali. Dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dalil dari Ijma', bahkan dalil Allah di atas itu bukan hanya dalil Quran, As-Sunnah, Ijma', tapi akal dan fitrah juga seperti itu. Setiap akal yang sehat itu menetapkan Allah di atas. Di atas seluruh makhluk, karena yang maha agung, yang maha tinggi, yang memang di atas, tidak sejajar dengan makhluk, apalagi di bawah makhluk. Fitrah juga menetapkan, terutama ketika orang-orang itu terkena musibah yang berat, hampir mati, atau misalnya apa ya, mungkin naik bis kewenceng gitu Pak ya, sopirnya ogal-ogal mus gitu. Itu penumpang-penumpangnya, ya Allah, hatinya menuju ke atas. walaupun yang ateis tidak bertuhan itu, kalau sudah kondisi seperti itu, hatinya itu kok tiba-tiba mengarah ke atas gitu.
berharap keselamatan kepada yang di atas gitu. Kalau dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak sekali, Masya Allah. Di antaranya tadi yang sudah dibaca. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Kemudian doa yang kita baca dalam sujud ya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kemudian para ulama mengatakan ketinggian Allah itu ada dua. Yang pertama ketinggian sifat, dan yang kedua adalah ketinggian zat. Ketinggian sifat itu maknanya adalah bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah itu tinggi, tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Jadi sifat-sifat Allah itu semuanya tinggi, sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Kalau ketinggian sifat ini banyak yang mengimani, banyak yang menetapkan. Tapi yang kedua ini banyak yang mengingkari itu, yaitu ketinggian zat, ulu zatin. Maknanya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Zat Allah di atas seluruh makhluknya. Keberadaan Allah itu di atas seluruh makhluknya. Bagian kedua inilah yang orang-orang banyak mengingkarinya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Imam Abu Hanifah itu sangat keras ya, dalam masalah ini. Orang yang mengingkari Allah di atas langit atau di ketinggian, atau mengingkari Allah bersemayam di atas arsy, maka dia kafir katanya, keluar dari Islam. Ketinggian zat inilah yang orang-orang tuh banyak sekali mengingkari. Padahal dalil-dalilnya sangat jelas. Amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Fis sama' itu ada dua arti, yang pantas bagi Allah. Yang pertama di atas langit, yang kedua di ketinggian gitu Pak. Fi dalam bahasa Arab, fi ada dua arti. Arti yang pertama di dalam, yang kedua di, yang ketiga di atas. Jadi fi itu tidak mesti artinya di dan di dalam, juga artinya di atas. Kemudian as-sama artinya ada dua. Yang pertama langit, langit 1, 2 sampai 7. Yang kedua as-sama itu artinya ketinggian, tinggi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama itu bisa diartikan Allah di atas langit. Kalau as-sama diartikan langit, maka fi itu artinya adalah di atas, bukan di atau di dalam. Kalau di dalam tidak mungkin, Pak. Fis sama di dalam langit. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin ada di dalam makhluknya, atau atau Allah itu ada sebagiannya di dalam makhluknya, tidak mungkin, mustahil. Atau makhluk itu ada di dalam zat Allah, itu juga tidak mungkin. Jadi Allah terpisah dari makhluknya. Jadi Allah itu terpisah dari makhluknya. Nah, kalau kita fil masjid, kita fil masjid. Nah, fi ini bisa diartikan di dalam, bisa diartikan di gitu ya. Kita di di masjid
Nah, di dalamnya ternyata begitu. Kita fil masjid, di dalam masjid. Jadi fi itu bisa berarti di dalam, di, dan di atas. Kalau untuk Allah dimaknai di atas langit atau di ketinggian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yasiru fil ard?" Apakah mereka tidak berjalan fil ard, di bumi? Nah, di bumi itu apa maksudnya di dalamnya? Tidak, tapi fil ard itu di bumi itu maksudnya di atasnya. Qul siru fil ard, berjalanlah fil ard, di bumi, maksudnya di atasnya. Kecuali orang-orang yang sudah meninggal itu fil maqbarah, di kuburan, maksudnya di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala fis sama wajib dimaknai di ketinggian atau di atas langit, tidak boleh di dalam, karena Allah tidak mungkin di dalam makhluk. Seperti sebagian orang berakidah kufur, Allah itu menyatu dengan makhluk. Allah di mana-mana, akidah kufur. Ada lagi Allah menyatu dengan makhluk-makhluk tertentu yang istimewa. Ada lagi yang mengatakan Allah di hati. Ini akidah kufur juga. Kemudian Allah itu, ada lagi yang mengatakan meyakini Allah itu tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Berarti sama dengan tidak ada kalau seperti itu, Kalau di dalam alam tidak mungkin, kalau di luar alam ya, karena Allah di luar makhluknya, yaitu di atas gitu. Termasuk kesesatan jika seseorang ditanya Allah di mana, tidak tahu saya. Nah, ini juga kesesatan. Saya tidak tahu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Berarti dia tersesat. Kemudian dalam hadis tadi juga dijelaskan, ada seorang sahabat ingin memerdekakan budak. Ternyata ada budak wanita. Maka sahabat tadi tanya kepada Rasulullah, bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengetes wanita itu dulu. Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak wanita itu mengatakan fis sama, di atas langit. Kemudian Rasulullah tanya lagi, man ana? Dia menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Siapa aku? Dia menjawab, engkau utusan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, bebaskan dia karena sesungguhnya dia wanita beriman. Jadi Rasulullah SAW menetapkan wanita ini beriman setelah menjawab dua pertanyaan tadi. Berarti jawabannya benar dua-duanya, Pak, ya. Kalau salah tentu Rasulullah sudah menegurnya, menyalahkannya. Di mana Allah? Di atas langit. Oh, benar berarti. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Oh, beriman, bebaskan. Dan juga hadis ini bantahan kepada
orang-orang Mu'attilah yang mengatakan tidak boleh kita bertanya di mana Allah gitu Pak. Allah di mana, tidak boleh. Jadi kita tahu jawabannya atau tidak, kita ngetes murid kita atau anak kita, aina Allah, di mana Allah, tidak masalah. Rasulullah sendiri menanyakan begitu, aina Allah, di mana Allah. Sebagian orang mengatakan nggak boleh nanya Allah di mana. Allah tidak berarah, tidak bertempat. Memang tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis Allah itu di arah atau di tempat. Tapi maksudnya arah dan tempat itu apa? Perlu dirinci. Kalau arah dan tempat itu maksudnya di atas, ya, iya Allah di atas. Allah arahnya atau tempatnya di atas. Tapi kalau arah atau tempat maksudnya kalian ahli bid'ah ini Allah di mana-mana, ya ini kita meniadakan maksud arah itu dan tempat itu. Jadi kita katakan Allah di atas, begitu saja Pak, di atas langit, bersemayam di atas arsy begitu. Tidak mengatakan Allah bertempat atau Allah berarah. Memang tidak ada lafaz seperti itu. Tapi ketika ahli bid'ah mendatangkan lafaz-lafaz seperti itu, baru kita memperinci. Kalau maksud tempat itu di atas, ya kita menetapkan Allah di atas. Maksudnya tempat itu di atas. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan ahlu ta'til seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka merubah maknanya. Allah di atas langit itu mereka merubah maknanya. Yang di atas langit bukan Allah, tapi kerajaannya atau miliknya, kepemilikannya. Maka bantahannya yang pertama seperti yang sudah biasa disampaikan, pemaknaan seperti itu menyelisihi zahir nas, menyelisihi tekstual nas. Yang kedua menyelisihi metode salaf. Tidak pernah salaf itu merubah-rubah maknanya. Di atas langit itu maksudnya ini itu. Dan tidak pernah Rasulullah dalam hadis itu menafsirkan Allah di atas langit itu maksudnya kerajaannya atau kekuasaannya. Tidak pernah ada tafsiran begitu di dalam hadis. Kemudian tidak pernah ada perkataan sahabat juga memaknai yang lain, gitu ya. Kemudian bantahan yang ketiga adalah tidak ada dalil sahih yang mendukung pemaknaan kepada makna yang lain tadi. Kemudian bantahan yang keempat adalah bahwasanya kerajaan Allah itu bukan hanya di atas, tapi kerajaan Allah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ini adalah kekuasaan Allah, miliknya Allah, kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang kelima tadi, dalil sendiri, dalil akal menunjukkan, menetapkan bahwasanya Allah itu di atas. Karena yang namanya di atas itulah yang sempurna. Kemudian dalil fitrah, bantahan yang keenam. Dalil fitrah juga menetapkan atau menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk itu kalau hatinya belum tercampuri kesesatan-kesesatan atau syubhat, ya masih bersih fitrahnya, itu meyakini Allah di atas. Anak-anak kecil yang sudah bisa diajak ngomong dan sebagainya, kalau ditanya Allah di mana? Di atas. Hanya orang-orang yang sudah fitrahnya kotor, ya,
dia mengingkari. Seperti ahlul kalam, ahlul filsafat yang mempelajari akidah dengan mengedepankan akal. Banyak dari mereka yang mengingkari itu. Baik kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah dibaca ya. Dalil berikutnya dari hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Allah fis sama. Tadi sahabat Husain ditanya oleh Rasulullah, Tuhan yang kamu sembah berapa? Dia menjawab 7. 6 di bumi dan yang satu fis sama, di atas langit. Nah, yang satu ini maksudnya Allah. Dia fis sama. Sisi pendalilannya dari hadis ini nih, lafaz ini. Fis sama, wahidan fis sama. Sisi pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan judul sifat ketinggian adalah fis sama, di atas langit. Dan Rasulullah SAW ingin menetapkan tauhid kepada Husain dan menjelaskan batilnya kesyirikan. Tinggalkan Tuhan yang 6 itu, sembahlah yang di atas langit saja. Sembahlah satu saja yang di atas langit. Nanti kamu akan saya ajari 2 doa dengan syarat masuk Islam, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi memang tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada Allah dan yang lain. Allah sangat murka jika seorang hamba itu menyembah Allah dan juga menyembah yang lain, malaikat misalnya, atau menyembah Allah dan menyembah Nabi. Padahal malaikat dan Nabi itu makhluk yang paling mulia. Namun Allah Subhanahu wa taala masih sangat murka. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menyembah kepada selain Allah di samping menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid seperti itu, meniadakan sesembahan apapun selain Allah, lalu menetapkan yang berhak disembah, yaitu hanya Allah semata. Dan dia ada fis sama, di atas langit. Berikutnya warawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama baina sama'in ila sama'in masirata kadza wa kadza. Wa dzakara al-khabara ila qawlihi wa fawqa dzalikal arsh. Wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dzalik. Fa hadza wa ma ashbahahu mimma ajma'a as-salaf rahimahumullah ala naqlihi wa qabulihi wa lam yata'arradu li raddihi wa la ta'wilihi wala tashbihi wala tamthili. Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jarak antara langit hingga langit berikutnya adalah sekian dan sekian, hingga disebutkan di atasnya ada arsy dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini dan yang serupa dengannya telah disepakati oleh para salaf atas penukilan dan diterimanya. Mereka tidak mempertentangkannya dengan menolaknya, mentakwilnya, mentasbihnya dan mentamtsilnya. Hadis yang barusan dibaca menjelaskan tentang jarak antara langit yang satu dengan yang lainnya dan jarak yang lainnya. Jadi ini tidak disebutkan hadisnya secara lengkap, Pak.
Dan dulu pernah kita bahas di kajian kitab Tauhid dahulu, bahwasanya jarak bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Kemudian tebalnya langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Jaraknya langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit kedua 500 tahun perjalanan juga tebalnya. Kemudian jarak langit kedua ke langit ketiga juga sama tadi, sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh juga tebalnya 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas langit ketujuh ada samudra. Jarak langit ketujuh ke samudra itu 500 tahun perjalanan juga. Kemudian tebalnya atau dalamnya samudra itu 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas samudra itu ada kursi. Kursi itu maksudnya bukan tempat duduk ya. Kalau kursinya Allah itu maudhi'ul qadamain, kata Ibnu Mas'ud. Tentunya Ibnu Mas'ud ini tidak asal-asal bicara Pak ya, karena beliau tidak tahu hal yang gaib. Tentunya Ibnu Mas'ud pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, Al-kursi maudhi'ul qadamain. Kursi itu tempat telapak kakinya Allah SWT. Kemudian di atas kursi itu arsy-Nya Allah SWT. Kemudian Allah fawqa dzalikal arsy. Ini hadisnya. Dan Allah SWT di atas arsy itu. Pernah juga dulu disampaikan bahwasanya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin dilempar ke padang pasir. Kursi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti cincin dilempar ke padang pasir. Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada arsy dan seluruh makhluk. Allah lebih besar daripada seluruh makhluknya. Kita saja tidak bisa membayangkan atau mengukur besarnya arsy seperti apa, tidak mampu akal kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala fauqal arsy tadi, di atas arsy. Jadi Allah itu tinggi sekali di atas, Pak. Namun Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya. Maksudnya dekat itu ilmunya. Banyak orang salah paham Allah di atas dan dekat. Allah itu memang dekat dengan kita di mana-mana. Itu pemahaman keliru. Jadi ayat yang sepertinya samar maknanya, dimasukkan kepada ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Jadi Allah di atas zatnya, yang di mana-mana, yang bersama makhluk adalah pengawasannya, penglihatannya, ilmunya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Allahu Akbar, lebih besar dari seluruh makhluk. Jadi Allah fis sama, jangan sampai diartikan di dalam langit, sehingga langit itu berarti memikul Allah, atau langit itu menutupi Allah, Allah dinaungi langit. Tidak seperti itu, karena Allah Maha besar. Langit tadi dibandingkan dengan kursi itu kayak cincin dengan padang pasir. Kursi dibandingkan arsy juga seperti cincin dengan padang pasir. Maka ma'asyiral muslimin, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah seperti tinggi, kemudian bersemayam, ta'ajub, tertawa, turun,
cinta dan lain sebagainya, wajib bagi kita mengimaninya, menetapkannya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh merubah maknanya kepada makna yang lain, tidak boleh membagaimanakannya, dan tidak boleh menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Dari segi nama boleh, Allah hidup, manusia hidup, sifatnya hidup, tapi tidak sama Pak hidupnya Pak. Allah kuat, makhluk juga kuat. Tidak sama ya. Makhluk kuat yang memberi kekuatan Allah. Kalau Allah kuat itu memang sudah sifat azali, sudah sifat yang melekat pada Allah sejak dahulu, yang tidak dibatasi waktu, terawal yang tidak dibatasi waktu, dan kekuatan Allah itu tidak terbatas. Kalau makhluk misalnya Mike Tyson ya, kuat, tapi tidak kuat ngangkat truk misalnya, atau apalah, mukul batu tidak kuat. Jadi perbedaan sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah, perbedaannya seperti makhluk dengan Allah itu sendiri, sangat berbeda jauh dan betul-betul jauh sekali. Yang terakhir tinggal sedikit lagi, masih kaitannya tentang sifat tinggi. Su'ilal Malik Ibnu Anas rahimahullah faqila ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa faqala al-istiwa' ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah thumma amara bir-rajuli fa ukhrij. Imam Malik bin Anas rahimahullah ditanya, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, bagaimana hakikat bersemayamnya? Jawabnya, istiwa telah dimaklumi, hakikatnya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan menanyakannya adalah bid'ah. Kemudian diperintahkan agar lelaki itu diusir. Imam Malik di sini maksudnya adalah salah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau salah seorang tabi'ut tabi'in insyaallah. Beliau salah seorang alim dari 4 imam mazhab. Beliau salah seorang gurunya Imam Syafi'i. Beliau paling alimnya di Madinah saat itu. Kalau ada Imam Malik, maka tidak ada yang berani berfatwa, diserahkan pada Imam Malik. Karena beliau sangat dimuliakan, diakui paling alim. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik, kunyahnya atau panggilannya adalah Abu Abdillah. Imam Malik itu panggilannya Abu Abdillah. Beliau ditanya tentang ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Laki-laki itu pertanyaannya adalah kaifa istawa, begitu. Bagaimana hakikat bersemayamnya Allah itu? Bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, maksudnya begitu. Maka Imam Malik marah, Pak. Imam Malik sangat marah, tapi dia menjawab dahulu. Istiwa itu maklum, diketahui maknanya maksudnya. Istiwa itu maknanya diketahui, yaitu ala wartafa'a wastaqarra, menetap tinggi di atas. Sedangkan kaifanya, hakikat atau kaifiyahnya, seperti apa modelnya, bentuknya, itu tidak diketahui oleh akal. Jadi Allah bersemayam itu seperti apa, itu akal tidak bisa mengetahui.
Karena apa? Karena yang pertama sering disampaikan kita tidak pernah melihat Allah. Makhluk sampai kiamat ini tidak akan pernah melihat Allah. Jadi tidak tahu seperti apa modelnya. Kemudian yang kedua, tidak pernah ada pengkabaran dari Allah. Allah itu kalau bersemayam seperti apa, kaifiyahnya seperti apa, tidak pernah ada. Pengkabarannya hanya Allah bersemayam di atas arsy. Modelnya tidak disampaikan. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang sebanding atau serupa dengan Allah. Yang keempat, tidak ada yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bakal diketahui. Mengimani Allah bersemayam di atas arsy itu wajib. Jadi hukumnya wajib. Berarti kalau seseorang nggak mengimani Allah bersemayam di atas arsy, berarti dia berdosa. Bahkan jatuh dalam kekufuran tadi. Dan Imam Abu Hanifah sangat keras dalam masalah ini. Dianggap kafir dari Islam. Kemudian bertanya tentang bagaimana istawanya Allah itu. Ini adalah bid'ah. Bertanya seperti itu bid'ah. Karena tidak pernah para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, kaifa stawa, kaifa yadhhak, kaifa yanzil, bagaimana Allah bersemayam, bagaimana tertawanya Allah, modelnya bagaimana turunnya, hakikatnya seperti apa. Itu perkara baru dalam agama. Jadi bertanya kaifa tentang sifat Allah itu bid'ah, haram. Lalu laki itu diusir. Imam Malik memerintahkan muridnya untuk mengusir laki-laki itu. Tujuannya apa mengusir laki-laki itu? Tujuannya yang pertama sebagai teguran bagi ahli bid'ah itu, supaya dia sadar dan bertobat kepada Allah atas kesesatannya. Yang kedua, untuk penjagaan kepada murid-muridnya dan kaum muslimin saat itu, supaya mereka tidak terfitnah dengan kesesatan dan syubhatnya. Demikian kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.